Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kondital Kausar. Ya, saya dari kelas 5B BKI. Nah, sekarang ini adalah pertemuan kedua pada mata kuliah film dokumenter. Nah, ada yang tahu nggak sih apa film dokumenter itu? Nah, baik, saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit mengenai apa itu film dokumenter dan bagaimana sejarahnya. Oke, langsung saja. Ini dia. Nah, jadi film dokumenter ini yakni suatu film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan gitu. Jadi artinya apa yang telah direkam itu memang berdasarkan nyata gitu, berdasarkan fakta gitu. Yang ada berdasarkan fakta yang ada. Namun dalam penyajiannya ini bisa dimasukkan oleh pemikiran-pemikiran dari kitanya gitu. Itu pengertian dari film dokumenter tersebut. Oke, jadi selanjutnya bagaimana sejarah dari film dokumenter. Nah, pertama sejarahnya ini pada tahun 1872, yang mana Leland Stanford ini ingin meneliti bagaimana pergerakan dari kuda gitu. Akhirnya beliau menggunakan 12 kamera yang disusun bersejajar gitu untuk merekam pergerakan dari kuda tersebut. Namun hasil yang didapatkan ini kurang maksimal gitu, sehingga ia menyatakan bahwasannya percobaan ini gagal. Lalu pada tahun 1877, Leland Stanford ini bersama John D. Isaacs itu mencoba kembali penelitian ini menggunakan 24 kamera yang disejajarkan gitu. Kemudian kamera-kamera tersebut telah dihubungkan dengan alat elektronik baterai gitu. Nah, namun hasil yang didapatkannya sudah lebih baik dari yang sebelumnya, tapi ia merasa masih kurang maksimal. Sehingga pada tahun 1882 ini Giles Murray menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh dua insinyur sebelumnya gitu. Leland Stanford sama John D. Isaacs ini memungkinkan gitu dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Akhirnya percobaannya ini ia gunakan untuk merekam burung yang sedang terbang gitu. Burung yang sedang terbang ini dengan alat yang bernama photographic gun. Nanti saya akan selipkan gambarnya ya. Oke. Jadi, terus selanjutnya pada tahun 1888 itu Louis Aimee Prince itu mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film. Nah, ini mulai semakin berkembang lah alat yang digunakan untuk merekam. Kemudian pada tahun 1895 Lumiere Brother, jadi di sini ada 2 bersaudara Lumiere. Nah, ini dikatakan mereka ini sebagai pelopor dalam pembuatan film dokumenter. Nah, karena lewat proyektor film yang mereka ciptakan, itu mereka menayangkan film-film dokumenter itu di berbagai tempat, gitu. Mereka menggunakan alat yang bernama sinematographic. Ini alat yang diciptakan oleh Lumiere Brother tadi, bersaudara itu, menjadi cikal bakal adanya kamera dan proyektor modern pada saat ini. Kemudian pada tahun 1897 usaha Lumiere bersaudara ini telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai genre dari film non fiksi atau film dokumenter gitu. Adapun genre-genrenya yakni ada dokudrama, ada film faktual, kemudian ada film etnografik, ada film propaganda, kemudian ada sinema viral gitu. Oke, selanjutnya yakni pembuatan. Nah, pada pembuatan film dokumenter ini ada dua tahapan yang digunakan, yakni dengan naskah dan tanpa naskah gitu. Nah, biasanya ketika pembuatan film dokumenter yang tanpa naskah ini biasanya itu pada saat adventure atau demonstrasi itu. Nah, pada saat pembuatan film dokumenter tersebut itu tidak perlu menggunakan naskah. Sedangkan yang perlu menggunakan naskah itu ketika membuat film dokumenter mengenai profil, terus proses gitu, atau tentang perang segala macam, itu baru menggunakan naskah gitu. Kemudian selanjutnya ada mengenai unsur-unsur. Nah, dalam pembuatan film dokumenter ini ada 2 unsur ya. Pertama ada unsur visual, yang mana unsur visual kemudian ada unsur verbal. Selanjutnya langkah-langkah dalam pembuatan
film dokumenter. Pertama ada praproduksi, artinya sebelum pembuatan dari produksi film tersebut. Nah, dalam praproduksi ini yang perlu diperhatikan adalah menentukan tema. Tema apa yang akan kita bahas, tema apa yang akan kita buat gitu. Kemudian selanjutnya ada melakukan riset untuk mengumpulkan data. Karena film dokumenter ini kan tadi ya harus berdasarkan fakta yang nyata. Selanjutnya ada membuat treatment atau outline. Jadi ini tidak hanya mengenai skrip gitu tuh. Kemudian pembuatan film statementnya. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dipikirkan dan diperhatikan sebelum pembuatan produksi film ini. Pertama, kita mau buat film ini di outdoor atau di indoor gitu. Kemudian cahayanya sudah mencukupi apa belum gitu. Agar apa? Agar film yang kita buat atau film yang diproduksi ini bisa maksimal gitu, pencahayaannya bisa bagus gitu. Kemudian ada sumber listriknya enggak? Karena tentu dalam pembuatan film itu kan banyak alat-alat yang memerlukan listrik gitu, biar memudahkan. Kemudian adakah atau memerlukan peralatan khusus atau tidak gitu. Sama ya, tadi ada perlu surat izinnya atau tidak. Dan yang terpenting sih bawa uang ya, karena pasti dalam produksi film itu ya banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oke, jadi ini saja yang dapat saya terangkan, dapat saya jelaskan mengenai pertemuan kedua kita dalam mata kuliah film dokumenter ini. Oke, terima kasih.